Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahrul Hafidin dari SMA Negeri 1 Manyar, Gresik. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2002. Saya melaksanakan uji kinerja pada tanggal 13 Desember tahun 2022, tepatnya di kelas 10.10 pada mapel informatika. Mohon saran dan bimbingan Bapak Ibu guru dosen maupun guru pamong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Sebelum saya mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita cek kerapian baju sama cek kebersihan di sekeliling Anda, apakah ada sampah. Silakan semuanya berdiri. Dicek bajunya sudah rapi. Nah, Anda cek di bawah-bawah, apakah ada sampah. Nah, silakan duduk kembali. Terima kasih semuanya. Sebelum pembelajaran selanjutnya, saya juga cek kehadiran hari ini. Silakan angkat tangan dan jawab hadir, Pak. Adinda, Chelsea, Naufal, Putu, Almar, Anita, Fani, Rafil, Reva, Jasira, Dava, Kaila, Gilang, Tiara, Naila, Ezra, Sarah, Ardan, Vanessa, Nabila, Sylvia, Danis, Muafak. Hari ini siapa yang mau berbuat kebaikan untuk memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan maju ke depan. Baik teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Denis. Nah, anak-anak, manusia itu dianugerahi oleh Tuhan apa? Otak. Menurut ahli psikologi, otak kita dibagi menjadi dua, yaitu otak kiri sama otak kanan. Yang mana otak kiri itu berfungsi untuk berpikir logika, sedangkan otak kanan berfungsi untuk menumbuhkan daya kreativitas. Nah, sebentar lagi Pak Bahrul akan menunjukkan sebuah game yang akan menguji logika Anda dalam bernalar, ya.
Nah, coba di zoom. Ini adalah game logika, di mana ada 4 peran atau 4 makhluk. Yang pertama ada Pak Tani, dan yang kedua ada rumput, dan yang ketiga ada domba, dan yang terakhir ada serigala. Siapa aja? Pak Tani, rumput, domba, sama serigala. Teka-tekinya adalah mereka mau menyeberang sebuah sungai dengan sebuah perahu. Akan tetapi perahunya hanya muat untuk 2 orang penumpang. Ya, di dalam hukum alam, di mana ada rumput nanti dimakan sama kambing, dan kambing dimakan sama serigala. Nah, tetapi selama ada Pak Tani, domba tidak berani makan rumput dan serigala tidak berani makan kambing. Nah, kira-kira menurut logika Anda, Pak Tani berangkat sama apa dulu? Pak Tani berangkat sama? Yang keras. Pak Tani berangkat sama? Ya, kita coba Pak Tani ya berangkat sama domba. Oke, domba kita klik. Nah, lalu kita klik go untuk berjalan. Nah, lalu domba kita turunkan. Kemudian Pak Taninya balik. Selanjutnya, siapa yang dijemput Pak Tani? Rumput. Baik, kita coba rumput naik. Yuk, kita kirim. Dan kita turunkan. Apa yang terjadi? Nah, rumput dimakan kambing. Coba lagi. Pak Tani berangkat sama? Pak Tani berangkat sama serigala. Oh, apa? Ya, yang berangkat duluan adalah domba. Oke, berangkat. Domba diapain? Turunkan. Pak Tani kembali. Pak Tani mengambil apa? Nah, mengambil rumput. Ya, rumput. Kemudian Pak Tani menyeberang. Kemudian menurunkan rumput. Oke. Ya, betul. Lalu tukar dengan ya, domba kita angkut. Terus kemudian Pak Tani balik. Lalu ya, domba diturunkan. Ya, betul, serigala diangkut. Lalu go, serigala diturunkan. Pak Tani kembali untuk mengambil domba. Lalu go dan domba turunkan. Tepuk tangan. Semuanya betul. Nah, itu ya permainan logika. Ada pertanyaan dari Anda semua? Saya, Pak. Ya, silakan ke depan. Apa hubungannya game tadi dengan pelajaran kita hari ini? Pertanyaan yang bagus sekali, tepuk tangan.
ada pertanyaan, apa hubungannya game tadi dengan pelajaran hari ini? Tanpa kita sadari, ketika bermain game tadi, kita sudah belajar berpikir komputasi. Yang mana berpikir komputasi itu merupakan suatu metode untuk menyelesaikan persoalan menggunakan sistem ilmu komputer. Nah, sekarang Pak Barul ingin tahu, menggali pengetahuan Anda semuanya. Apa yang Anda ketahui tentang pemrograman? Silakan. Pemrograman merupakan proses membuat program. Ya, tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah-langkah dalam membuat program? Silakan. Membuat urutan yang logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Tepuk tangan. Nah, agar Anda semua lebih memahami tentang materi hari ini, maka saya akan tampilkan slideshow tentang pembelajaran hari ini. Gambar apa Kak ini? Kalkulator. Apa fungsinya? Untuk menghitung angka ya. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan ke depan bagaimana langkah-langkah menggunakan kalkulator? Silakan. Jadi ada 3 langkah, yaitu cara menggunakan kalkulator. Yang pertama itu memasukkan input. Yang kedua, kalkulator akan memproses yang kalian masukkan itu. Yang ketiga, kalkulator akan mengeluarkan output itu. Coba perhatikan. Di sini saya menampilkan tentang presentasi algoritma. Algoritma merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang disajikan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah komputasi, yaitu algoritma. Nah, ada 2 cara untuk mempresentasikan algoritma. Yang pertama apa? Flowchart atau diagram alir. Yang kedua, ya, pseudocode. Nah, ini merupakan contoh dari sebuah flowchart. Ya, misal ini mengirim SMS atau pesan singkat. Yang pertama, algoritmanya adalah membuka menu SMS. Oke. Yang kedua adalah pilih kontak atau nomor telepon. Yang ketiga, mengetik pesannya. Yang keempat, tekan tombol kirim. Yang kelima, SMS akan terkirim ya. Ini adalah urutan sistematis dari mengirim SMS atau pesan singkat. Lanjut, apa sih kelebihan dari sebuah diagram alir? Yang pertama, mudah dibaca. Yang kedua,
cocok untuk algoritma sederhana. Dan yang ketiga, ya cukup rinci untuk pemodelan visual. Nah, setiap kelebihan pasti punya. Ini adalah kekurangan dari diagram alir. Yang pertama, tidak cocok untuk algoritma kompleks. Ya. Yang kedua, kurang detail untuk diterjemahkan ke bahasa pemrograman. Berikut adalah video simulasi dari diagram alirnya. Ya. Ini ya. Kita mulai dari awal. Nah, ini merupakan penjelasan simbol-simbol flowchart. Yang pertama ada tanda elips. Ini untuk proses start atau end, mulai atau selesai. Proses terus kedua ada gambar apa? Nah, trapesium untuk apa? Nah, preparation ya. Yang ketiga ada gambar jajar genjang. Ini untuk input dan untuk outputnya. Dia untuk menampilkan data. Lalu yang ketiga ada gambar persegi panjang. Ini untuk proses. Selanjutnya ya, kita akan dihadapkan pada belah ketupat. Nah, ini untuk opsi memilih, decision, pilihan. Dan anak panah untuk apa? Nah, untuk flow atau aliran datanya kemana. Contoh flowchart yang pertama yaitu ini, kita menghitung luas lapangan. Berarti rumusnya panjang kali lebar, betul sekali. Artinya pertama ada start programnya. Lalu, nah ini tanda apa tadi? Nah, untuk apa? Ya, ini untuk input panjangnya berapa, lebarnya berapa ke dalam program. Dan gambar apa ini? Simbolnya persegi panjang. Proses menghitung sesuai dengan rumusnya. Luas sama dengan panjang dikali lebarnya. Lalu output apa? Hasil dari luasnya dan selesai. Ini contoh flowchart untuk menghitung luas lapangan bola. Contoh kedua, nah ini ada flowchart ketika kita berada di lampu lalu lintas. Nah, mulai lalu apa ini? Membaca inputan warna lampu. Jika merah kita akan berhenti, jika hijau kita akan jalan, dan seterusnya. Ya, itu adalah simulasi dari diagram alir. Bagaimana langkah awal untuk membuat diagram alir? Siapa yang tahu? Silakan. Membuat algoritma terlebih dahulu. Tepuk tangan. Lalu silakan dianalisis. Analisis kegiatan sehari-hari Anda dan terjemahkan
ke dalam algoritma? Saya, Pak. Ya, silakan. Contoh algoritma seperti membuat teh, yaitu yang pertama membuka kemasan teh, yang kedua adalah menyeduh dengan air panas, yang ketiga adalah menambahkan gula dan mengaduknya, yang keempat adalah teh siap dihidangkan. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Nah, sekarang membentuk kelompok untuk berdiskusi, yang mana satu kelompok nanti terdiri dari satu ketua dan 4 anggota. Ya, silakan membentuk kelompok. Nanti ada LKPD yang harus Anda diskusikan. Diskusi harus perannya aktif semuanya, karena menyangkut nilai satu kelompok. Silakan tata mejanya. Nah, ketua kelompok menghasilkan. Kelompok 1 mana? Baik, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nah, tadi sudah saya kirim di grup kelas LKPD online. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompok mengerjakan LKPD online-nya. Ya. Ini kelompok berapa? 3, Pak. Kelompok 3. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Apa arti dari simbol persegi panjang? Persegi panjang ya. Teman-teman kelompok ini ada yang bisa jawab arti persegi panjang? Silakan. Persegi panjang adalah proses. Sudah paham ya? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kelompok 4 ada pertanyaan? Saya, Pak. Silakan. Mau tanya Pak, belah ketupat itu untuk apa Pak? Ya, anggota kelompok ada yang bisa jawab. Belah ketupat, bantu temannya. Jadi ketupat itu decision untuk keputusan iya atau tidak. Sudah paham ya? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Jawabannya silakan kirim ke saya. Nanti saya evaluasi. Ya, ketua kelompok kirim ke saya. Oke, sudah dikirim ya? Nah, sekarang kelompok berapa yang mau maju presentasi? Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Zaskia selaku ketua kelompok 1 dan teman-teman saya. Saya Muhammad Ardani, absen 21. Razalfa absen 28. Saya Alfa Wahda absen 3. Saya Muhammad Nyobat Anas, absen 24. Di sini dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Untuk yang pertama yang akan kami bahas yaitu menghitung luas persegi panjang. Nah, untuk menghitung luas persegi panjang ini kita menggunakan diagram alir. Untuk yang pertama yaitu ada simbol elips. Penggunaan simbol elips sendiri ini untuk memulai start atau end nanti yang akan mengakhiri. Untuk yang kedua itu ada simbol jajar genjang. Itu gunanya untuk input lebar. Untuk menginput lebar persegi panjang. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada simbol jajar genjang lagi. Gunanya untuk menginput panjang dari luas persegi panjang.
Untuk selanjutnya yaitu ada simbol persegi panjang yang berfungsi untuk memproses menghitung luas persegi panjang, yakni dengan rumus luas sama dengan P kali L. Untuk selanjutnya ada simbol jajar genjang untuk menampilkan luas atau hasil luas dari persegi panjang. Untuk yang terakhir ini ada simbol elips, gunanya untuk mengakhiri atau menyelesaikan luas dari persegi panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang diagram alir atau disebut flowchart. Oke, di sini ada gambar. Pertama gambar elips itu tandanya untuk mulai. Terus yang kedua jajar genjang, fungsinya untuk input tahun sekarang. Kemudian jajar genjang lagi untuk input tahun lahir. Untuk persegi panjang menghitung umur. Lalu ada tampilkan umur, kemudian terakhir selesai dengan simbol elips. Jadi diagram alir yang kami presentasikan untuk menghitung umur seseorang. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran awal sampai akhir, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran dari ini? Saya, Pak. Silakan. Algoritma sangat penting untuk membuat sebuah tahapan secara logis dan sistematis. Ada yang menambahi kesimpulannya? Silakan. Dengan membuat diagram alir supaya dapat mempermudah dalam proses pembuatan program. Itu ya anak-anak. Nah, mengapa sih kita itu harus belajar diagram alir? Diagram alir merupakan sebuah proses atau tahapan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya. Jadi ada gambaran pertama apa, kedua apa hingga selesai. Ini harus Anda pahami sebagai fondasi awal Anda belajar membuat sebuah program. Ya. Baik, saya bacakan hasil RKPD-nya. Silakan berdoa yang baik. Ini ya, ternyata dari semua kelompok, alhamdulillah lulus semua. Tepuk tangan. Nilainya sudah di atas KKM. Ya, coba dipertahankan dan ditingkatkan. Nah, sebelum pembelajaran saya akhiri, ada pertanyaan? Gak ada ya? Nah, saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama mengajar. Dan sebelum kita akhiri, berdoa dulu ya. Semoga diberi keselamatan, ilmu kita bermanfaat. Silakan pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya. Yuk. Tadi kita datang keadaannya rapi, pulang juga keadaannya rapi.